Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mari di hari yang indah ini, di hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, kita memperingatinya sambil bersyukur dan menikmati apa yang Tuhan berikan buat kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama, kita akan menyembah Tuhan, kita akan masuk dalam satu pujian, Juru Selamat dunia, dalam terang yang ilahi. Dalam terang yang ilahi, jaga damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia.
kami punya Tuhan yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur karena kami mempunyai juru selamat, sehingga kami mempunyai pengharapan yang kekal bahwa kami semua menjadi anak yang diberkati, yang dikasihi. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami berkumpul semua bersukacita memuji Engkau Tuhan. Berkatilah kebaktian kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kau telah berikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Biarlah Roh-Mu bekerja di antara kami semua Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Kau pimpin dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami yakin dan percaya Engkau ada di sini Tuhan. Amin. Bersama-sama dengan kami. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua jemaat yang dikasihi Tuhan, mari katakan amin. Jemaat semua, mari kita bersukaria karena Juru Selamat kita telah lahir. Mari kita bangkit berdiri, kita mau bersukaria. Mari kita angkat pujian, hai mari berhimpun. Kita punya Tuhan yang sungguh begitu besar. Ya, Dia mengaruniakan anak yang tunggal untuk kita. Dan hari ini kita
kembali bahwa telah lahir Juru Selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk kita semua, untuk umat-umat yang telah dikasihinya. Amin. Marilah kita naikkan pujian nomor 3, yaitu Damai yang Sempurna. Selamat yang telah lahir buat kami, sehingga kami hidup dalam terang, sehingga kami anak-anak Tuhan bisa menikmati terang itu. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Jadikan kami tanah yang gembur untuk menerima siraman firman-Mu Tuhan. Kau berkati Pastor Dani yang akan menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus turun atasnya, juga buat kami semua di tempat ini Tuhan, bahwa kami lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah Natal kami selanjutnya dalam pimpinan-Mu. Mari jemaat bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, bersyukur hari ini kita bisa merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus.
peristiwa 2000 tahun yang lalu sudah selesai dikerjakan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, kita bersyukur karena hari ini kita bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu. Dan peristiwa itu sampai sekarang masih tetap terngiang-ngiang dalam ingatan setiap manusia, terutama orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya, Community of Life GPPK Bandung boleh merasakannya sehingga di tahun 2020 ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan, mengingat sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. 2000 tahun yang lalu ada seorang pribadi yang lahir dan kemudian membuat dunia diberi kesempatan untuk datang kepada Allah dan menerima anugerah keselamatan. Nah, pada hari ini atau perayaan Natal kita pada tahun 2020 ini, panitia telah menetapkan sebuah tema, yaitu Natal tak akan berarti tanpa kasih Yesus lahir di dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini atau pada saat ini, kesempatan ini, siang hari ini kita mau bersama-sama merenungkan tentang bagaimana Natal itu yang merupakan perwujudan kasih Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus, supaya kasih itu boleh lahir, tinggal, menetap, dan berada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Natal menyatakan kasih pengorbanan Yesus untuk keselamatan manusia di seluruh dunia, khususnya bagi mereka yang mau percaya kepadanya. Karena peristiwa kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu sampai kepada kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke sorga, maka karya Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa itu sudah dikerjakan secara sempurna dan sudah selesai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dari tema yang diangkat oleh panitia, menurut saya itu sangat baik sekali. Karena apa? Kita sebagai orang yang percaya, yang sudah menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan, yang sudah diberikan 2000 tahun yang lalu, kita masih bisa menikmati sampai hari ini. Amin. Kalau kita bisa berkumpul, ini bukan kebetulan, tetapi sebuah karya Allah yang begitu dahsyat dinyatakan dalam hidup kita, sehingga hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul memperingati hari kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. Tetapi bagaimana kita bisa menikmati kehidupan ini sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan kalau kita tidak merasakan bahwa kasih itu ada di dalam diri kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin membawa kita ke dalam satu pemahaman bahwa kasih yang dimaksud lebih ke arah pengorbanan. Kalau kita melihat ketika Yesus dilahirkan di Bethlehem 2000 tahun yang lalu, ada sorak-sorai yang luar biasa terjadi. Dunia gempar dan dunia bergembira. Tetapi kita melihat ketika karya Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa itu dikerjakan, endingnya adalah seorang pribadi yang namanya Yesus, dia harus tersalib, dia harus mati. Tetapi disinilah kunci nilai kehidupan, arti daripada Natal itu diberitakan. Nah, dari tema ini bahwa kasih lebih menekankan kepada pengorbanan Yesus kepada setiap manusia, maka saya akan mengajak kita untuk melihat ada 3 bagian
berkaitan dengan perayaan Natal yang mana kasih dinyatakan tetapi pengorbanannya juga itu dibuktikan. Yang pertama adalah pengorbanan dari Maria dan Yusuf. Kita melihat dan kita semua sudah tahu kisahnya. Ketika Maria didatangi oleh malaikat Tuhan. Kita semua tahu kalau Maria itu adalah seorang perempuan muda. Alkitab mengatakan dia adalah seorang perawan. Artinya, mungkin soal pacaran iya. Karena Alkitab katakan bahwa dia sedang berpacaran dengan Yusuf ketika itu. Tetapi ketika Allah memilih dia untuk menjadi seorang pribadi yang akan merealisasikan akan karya Allah untuk menyelamatkan manusia, Bapak Ibu Saudara bisa kita bayangkan bahwa Maria dia harus mengalami sebuah tekanan mental. Dia harus mengalami sebuah kenyataan kehidupan bahwa malaikat berkata kepadanya bahwa kamu akan mengandung. Maria sadar kalau status dia pada waktu itu dia masih seorang perawan, baru berpacaran dengan Yusuf kalau kita baca Alkitab. Tetapi malaikat Tuhan datang kepadanya dan berkata bahwa Maria, engkau mendapat kasih karunia Allah. Engkau akan mengandung. Dalam ketakutan dan kebingungan, dia mendapatkan keteguhan atas berita yang dia dengar bahwa kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Kamu akan mengandung bukan karena kamu menikah, tetapi kamu akan mengandung karena Allah sendiri yang berkarya dalam kehidupanmu sehingga kamu akan hamil. Karena itu di Lukas pasal 1 ayat 38 berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya. Saudara-saudara yang dalam Tuhan, pengorbanan Maria itu adalah berkaitan dengan sebuah kehidupan yang sangat-sangat bernilai. Tetapi dia harus mengorbankan, dia harus merelakan kehidupan keperawanannya untuk menerima kasih dari Allah, supaya kasih Allah itu dapat dinyatakan bagi dunia. Yang kedua, masih yang pertama, ya, setelah Maria maka kita tahu di dalam Alkitab bahwa pribadi Yusuf yang adalah pacarnya Maria. Ketika malaikat Tuhan datang kepadanya, hai Yusuf, janganlah kamu takut mengambil Maria sebagai istrimu. Karena apa yang dikandung oleh Maria itu dari Roh Kudus. Artinya datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Kita tahu bersama Alkitab mencatat bahwa Yusuf dia sangat-sangat terkejut dengan berita itu. Tetapi kemudian dia menerima. Karena apa? Karena dia mau mengorbankan seorang laki-laki jantan, seorang laki-laki muda, seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai agama. Tapi kemudian dia harus menerima Maria menjadi istrinya yang berada dalam kondisi sudah hamil. Bisa membayangkan Bapak Ibu? Tidak bisa diterima oleh akal sehat kita. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah mendapat kasih karunia Allah dan mau melakukan apa yang Tuhan mau mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Ketika kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, apa yang sudah kita korbankan bagi pekerjaan Tuhan. Kita tidak melihat lagi Tuhan seperti di zaman rasul-rasul.
Kita tidak akan melihat lagi Yesus bentuknya seperti apa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang akan kita lakukan ketika kita telah menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan? Saya berdoa supaya kita semua sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, kita akan membangun hidup kita sebagai orang percaya untuk tetap berada dalam iman kita kepada Allah dalam Yesus Kristus, dan siap melakukan apa saja walaupun terkadang tidak masuk akal, tidak masuk di hati, sulit untuk dilakukan. Tetapi kalau Tuhan suruh kita melakukan, Bapak Ibu Saudara, jangan kita ragu-ragu untuk mengerjakannya. Karena kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka Tuhan tidak pernah buta matanya. Tuhan tidak pernah lalai untuk menilai setiap orang yang serius melakukan pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya. Itu poin yang pertama. Maria dan Yusuf, mereka rela mengorbankan status mereka sebagai anak-anak muda yang suci bersih. Mereka menjalani kehidupan yang tulus, tetapi mereka harus diperhadapkan dengan situasi yang membuat mereka harus mengorbankan hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua yang akan kita melihat adalah pengorbanan orang-orang Majus. Kita tahu kisah ini. Orang Majus itu datang dari timur. Perkiraan sekarang negara timur yang dimaksud adalah tanah Irak, negara Iran. Lalu kemudian kita bayangkan dari Iran pergi ke Yerusalem. Ya, begitu jauh. Ini zaman dulu, belum ada kereta cepat, belum ada Grab, belum ada mobil, belum ada motor. Tetapi ketika Tuhan datang kepadanya dan berbicara kepada mereka tentang Sang Juru Selamat Yesus Kristus, mereka rela meninggalkan kampung halamannya. Dan bukan hanya meninggalkan kampung halamannya, mereka meninggalkan keluarganya, mereka meninggalkan profesi mereka, bahkan mereka menyiapkan harta kekayaan mereka. Semua itu mereka korbankan untuk bisa berjumpa dengan Yesus Sang Juru Selamat. Haleluya, luar biasa sekali. Dalam perenungan saya Bapak Ibu Saudara, tidak ada sesuatu dalam dunia ini yang dapat membuat kita menjadi hidup penuh damai dan sukacita kekal selama-lamanya, kecuali di dalam Yesus Kristus. Saya berdoa dalam situasi COVID-19 sekarang ini yang masih menjadi hantu bagi setiap manusia, mari kita berpegang teguh kepada Tuhan. Kita korbankan hidup kita untuk Tuhan. Apapun kalau Tuhan suruh, lakukan. Karena kita tidak akan pernah salah. Dan Tuhan tidak akan pernah tutup mata untuk melihat segala pengorbanan kita bagi pekerjaan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Ketika mereka sudah berjumpa di rumah di mana bintang menuntun mereka. Dan mereka masuk di situ. Dan mereka melihat seorang bayi dengan ibunya, bapaknya di situ. Mereka, Alkitab mengatakan, datang dan sujud menyembah. Dan bukan hanya itu, ketika mereka sudah berjumpa dengan Sang Juru Selamat, hidup mereka penuh dengan sukacita, hidup mereka penuh dengan kebahagiaan, oleh karena mereka melihat ada Sang Juru Selamat. Dan mereka tidak ragu-ragu, mereka ambil kekayaan mereka, emas mereka, kemenyan dan mur, kata Alkitab, adalah barang-barang berharga di zaman itu. Mereka datang dan persembahkan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa. Dan yang ketiga Bapak Saudara, kita akan melihat bagaimana kasih harus diubah menjadi sebuah pengorbanan. Atau dengan kata lain, berkorban karena kita sudah menerima kasih yang dari Tuhan. Para gembala, mereka di padang, mereka mengurus kambing domba, ternak. Mereka jaga siang dan malam, beri makan, beri minum. Mereka jaga supaya domba-domba itu tidak kelaparan, tidak kehausan. Mereka jaga domba-domba itu supaya tidak dimakan oleh binatang-binatang buas. Siang malam,
para gembala menjaga domba-domba di padang. Tetapi ketika malaikat Tuhan datang kepada mereka, mereka yang adalah sekelompok orang yang tidak diperhitungkan di tengah-tengah masyarakat, tetapi Allah memperhatikan mereka, ketulusan hati mereka, sehingga ketika mereka mendapatkan penjelasan tentang Sang Juru Selamat telah lahir, mereka itu tinggalkan tanggung jawab mereka. Mereka tinggalkan ternak mereka. Mereka pergi ke Bethlehem. Mereka berjumpa dengan Sang Juru Selamat untuk membuktikan bahwa apakah benar dunia sedang bersorak-sorai dengan adanya Sang Juru Selamat. Apakah benar bahwa dunia ini akan diselamatkan? Apakah benar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal? Mereka datang dan mereka membuktikan. Ternyata benar, Bapak Ibu Saudara. Di sana ada seorang bayi yang terbaring dibungkus dengan lampin. Itu benar. Mereka penuh dengan sukacita. Mereka penuh dengan sorak-sorai. Dan Alkitab mencatat, maka mereka pulang dengan pujian kepada Allah, dengan sembah kepada Allah, karena yang mereka temui tidak meleset dengan apa yang mereka dengar, bahwa ada seorang bayi Sang Juru Selamat telah lahir. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di tahun 2020 ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan Natal. Mari firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini menjadi perenungan kita bersama. Kalau tidak sempat, bagian-bagian ayat ini dibacakan. Nanti Bapak Ibu Saudara baca di kitab-kitab Injil, kitab Matius dan kitab Lukas. Di situ dijelaskan tentang bagaimana kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu itu benar-benar luar biasa, dahsyat. Dan saya secara pribadi sampai hari ini selalu menikmati kelahiran Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya menikmati kelahiran Tuhan Yesus yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan mari di 2020 ini, sebentar lagi kita akan akhiri. Kalau Tuhan masih kasih umur panjang, mari kita tanamkan di dalam diri kita bahwa kasih Yesus sudah ada di dalam diri kita. Walaupun kita akan mengalami pengorbanan, walaupun kita harus berkorban dalam situasi-situasi tertentu untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk apapun, janganlah kita ragu-ragu melakukannya, karena Tuhan belum pernah berubah kuasanya dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari bersama-sama saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa supaya Tuhan akan memberkati kita semua di akhir tahun 2020 ini, sehingga kalau Tuhan masih beri kesempatan kita hidup di tahun 2021, maka rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan-rancangan yang penuh harapan, rancangan kebahagiaan, bukan rancangan kecelakaan. Allah tidak pernah merancangkan hal-hal yang tidak baik kepada umat-umatnya. Allah selalu merancangkan hal-hal yang luar biasa. Karena itu mari jadi pengharapan kita. Kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan hidup dalam dunia ini sampai 2021, mari kita akan terus letakkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dengan mengingat bahwa kasih Kristus yang sudah dinyatakan melalui pengorbanannya di salib itu akan terus mewarnai seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Allah Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu, kami bersyukur karena kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, dan kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan di ruang yang terbuka, di alam terbuka yang begitu dahsyat. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang
Sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus membantu kami, memampukan kami memahami kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, sehingga di dalam kehidupan kami mengiring Engkau Tuhan. Firman-Mu yang akan menjadi utama dalam setiap langkah-langkah kami. Firman-Mu itulah yang akan menjadi pedoman dalam setiap rancangan-rancangan pekerjaan yang kami lakukan. Karena kami percaya ketika kami berjalan melalui kebenaran firman Tuhan, maka kami akan melihat kasih kuasa-Mu akan terus melingkupi seluruh kehidupan kami. Kami akan terus melihat kemuliaan-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh tampil sebagai pemenang dalam segala situasi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di perayaan Natal ini Tuhan, kami ingat dalam doa buat pemerintah kami, biarlah Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan kesehatan buat Pak Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan seluruh jajarannya untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik dari yang sudah baik. Terima kasih Bapa, bangsa ini juga kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang mengendalikan, supaya tetap berada dalam situasi aman, tentram, dan damai. Terima kasih Bapa di surga, kami memuji kebesaran-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami bersyukur dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami dan yang sudah memberkati kami. Oleh karena itu Tuhan, kami terus menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan, sebab Dia baik, sangat baik. Kebaikannya tidak akan pernah berhenti. Karena itu saudara-saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah persekutuan oleh Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan mengakhiri seluruh rangkaian acara ibadah perayaan Natal kami. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. And by the light of that same star, 3 wise men came from country far to seek for a king. Was their intent, and to follow the star wherever it went. Noel, 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 Noel. Born is the King.